Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas K32, Lydia, yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap dataset yang sudah kami kerjakan. Kemudian untuk dataset yang pertama adalah dataset UI UX platform besar, di mana dataset ini berisi hasil survei penelitian terkait penilaian UI dan UX dari berbagai pengguna platform digital seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan website. Next. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang akan kami jawab pada hasil analisis. Next. Kemudian untuk jenis atributnya hanya data usia yang merupakan jenis atribut numerik. Sisanya adalah kategorikal. Berikut adalah visualisasi data untuk perbandingan kategori di mana YouTube merupakan platform dengan yang paling banyak digunakan, sedangkan perempuan merupakan gender yang paling sering menggunakan. Lalu untuk user experience sendiri yang paling dominan adalah confusing. Oke, kemudian untuk penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian visualisasi data UI UX, pada grafik kiri, tiap platform punya keunggulan dan kelemahan berbeda. Misalnya bagus di warna, tapi lemah di tipografi. Lalu grafik kanan menunjukkan skor rata-rata 4 aspek UX untuk lihat area yang paling butuh perbaikan. Next. Selanjutnya, pie chart ini menunjukkan kontribusi tiap kategori UX terhadap keseluruhan pengalaman pengguna. Dari sini terlihat mana yang paling dominan dan mana yang porsinya kecil. Misalnya, jika visual desain paling besar, maka fokus di area ini bisa berdampak besar. Next. Berikut adalah visualisasi data plotting relationship dalam bentuk scatter plot dengan regresi. Visualisasi ini kami lakukan terhadap color scheme versus typography, visual hierarchy versus layout, dan mobile responsiveness versus loading speed. Dari ketiga scatter plot tersebut, terlihat bahwa dari ketiga plot tidak ada satupun yang memiliki korelasi yang berarti, berdasarkan koefisien korelasi yang kami dapatkan. Setelah hasil analisis statistik deskriptif dari atribut data baik kategorikal maupun numerikal dari dataset UI UX yang kami analisis. Oke, sekarang kita bahas transformasi data untuk UI UX platform besar. Transformasi data diperlukan karena meskipun semua atribut pakai skala 1-5, distribusinya beda-beda. Ada yang nilainya sempit, ada yang lebar. Kalau langsung dipakai untuk regresi, hasilnya bisa bias. Solusinya adalah standarisasi pakai Z-score agar semua fitur setara skalanya. Next. Transformasi data ini kami lakukan menggunakan Python dan scikit-learn. Hasilnya, kami dapatkan bahwa setiap atribut tidak memiliki min dan STD-nya 1. Selanjutnya, dari data cleansing yang kami lakukan, didapatkan bahwa variabel independen pada UI UX itu hampir mencakup semua, kecuali user experience saja. Untuk dataset ini tidak memiliki data kosong, tetapi memiliki duplikat nama, sehingga data cleansing perlu dilakukan untuk menghapus duplikat tersebut. Untuk korelasi antar variabel kuantitatif, kami dapatkan mereka memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap sesama berdasarkan nilai korelasi Pearson pada tabel berikut. Berikut analisis data UI UX yang mencakup R-squared, adjacent R-squared, F-statistic, dan p-value. Dari analisis data yang telah dilakukan, kami tidak menemukan hubungan linear signifikan antara variabel dependen dan independen dalam data, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki daya prediksi yang sangat rendah atau tidak ada terhadap variabel dependen. Menurut kami, salah satu penyebab hal ini terjadi adalah data yang terlalu homogen di mana faktor tersebut sangat memungkinkan, mengingat bahwa sebagian besar data adalah skala Likert dan semua responden memiliki rentang jawaban 3 sampai dengan 5, sehingga data tidak terlalu bervariasi. Adapun pendekatan yang lebih canggih dan sesuai, seperti analisis faktor atau machine learning, mungkin diperlukan untuk menemukan pola dan hubungan yang lebih bermakna. Dataset kedua yaitu Cyber Security Attack, di mana dataset ini merupakan data time series dan berguna untuk analisis tren serangan dan evaluasi sistem keamanan. Berikut adalah pertanyaan penelitian yang dijawab dengan analisis ini. Untuk jenis atribut sendiri, atribut numerik hanya terdiri dari timestamp, source port, destination port,
paket length, dan anomaly score. Sisanya adalah data kategorikal. Lanjut untuk visualisasi dataset cybersecurity terhadap perbandingan kategori, grafik pie kiri menunjukkan distribusi protokol serangan yang relatif seimbang, artinya semua protokol berisiko. Grafik bar horizontal kanan menampilkan frekuensi jenis paket dengan paket kontrol paling banyak untuk memberi petunjuk bahwa serangan sering pakai jenis paket tersebut. Next. Terakhir, donut chart ini menunjukkan respon sistem terhadap ancaman yang proporsinya cukup seimbang untuk menunjukkan bahwa sistem masih perlu ditingkatkan dalam hal respons dan mitigasi ancaman. Next. Untuk visualisasi waktu dataset cybersecurity, grafik sebelah kiri menunjukkan jumlah serangan per protokol dari waktu ke waktu yang memudahkan identifikasi lonjakan dan protokol dominan. Grafik sebelah kanan menunjukkan rata-rata skor anomali harian dengan lonjakan tajam yang bisa jadi sinyal awal potensi serangan. Next. Terakhir, grafik ini menunjukkan tren presentasi jenis trafik jaringan dari waktu ke waktu. Visualisasi ini bantu deteksi lonjakan abnormal. Misalnya, kalau traffic activity tiba-tiba naik, bisa jadi indikasi aktivitas mencurigakan seperti data exfiltration. Next. Jadi untuk visualisasi hierarki dan hubungan keseluruhan bagian ini berdasarkan bar chart dan histogram yang telah dibuat di DOS adalah jenis serangan cyber yang paling sering terjadi. Meskipun demikian, tidak berarti selalu paling parah. Semua jenis serangan bisa berbahaya tergantung konteks dan skalanya. Next. Next lagi. Kemudian pada visualisasi berikutnya adalah dalam bentuk heat map. Dapat kita lihat pola dan keparahan dari serangan intrusion di DOS dan juga malware. Serangan intrusion cenderung memiliki tingkat keparahan yang tinggi, diikuti dengan malware dan di DOS. Selanjutnya. Adalah hasil visualisasi dari kombinasi beberapa atribut data cybersecurity attack yang menampilkan bahwa data sangat tersebar dan tidak memiliki hubungan antar atribut yang dibandingkan. Berikut adalah statistik deskriptif untuk dataset cybersecurity attack. Dan berikut merupakan perhitungan statistik deskriptif terhadap data numerikal. Adalah hasil perhitungan korelasi dari data cybersecurity. Berdasarkan nilai korelasi persen yang didapatkan, terlihat bahwa korelasi antar atribut kuantitatif pada dataset hasil survei cybersecurity ini sangatlah lemah, dengan nilai kurang dari 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan pada data. Untuk data cleansing-nya, terdapat banyak atribut yang memiliki data kosong. Solusinya yaitu dengan mengisi nilai kosong di proxy information, firewall logs, IDS IPS alerts dengan don't data, dan atribut alerts warnings dengan no alert, dan malware indicators dengan no detected. Kemudian untuk transformasi data tidak dilakukan transformasi yang signifikan. Seperti contohnya untuk atribut numerik seperti source port, destination port, dan packet length tidak dilakukan transformasi atau scaling karena angkanya memiliki makna. Sedangkan untuk beberapa atribut kategorikal seperti timestamp itu tidak dalam format standar, oleh karena itu harus dilakukan transformasi dari titik menjadi titik 2. Kemudian untuk atribut-atribut kategorikal lainnya juga diawali dengan huruf besar atau kecil yang tidak konsisten dan adanya spasi tambahan. Oleh karena itu harus ditransformasi menjadi ke huruf kecil dan hapus spasi tambahan. Next. Berikut adalah hasil analisis kami terhadap data cybersecurity. Di sini terlihat bahwa korelasi antara atribut dataset sangatlah lemah dengan tren regresi data yang hampir rata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan evaluasi korelasi data tersebut, terlihat bahwa tidak ada hubungan linier yang kuat antara atribut yang konsisten pada kombinasi kelompok-kelompok data. Hal ini dapat terjadi karena serangan cyber itu sengaja dibuat menyamarkan pola sehingga sulit diprediksi dengan analisis yang sederhana, melainkan membutuhkan metode analisis yang lebih canggih seperti menggunakan machine learning ataupun analisis multivariat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.